Bisakah visi Meta Mark Zuckerberg menjadi kenyataan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Visi Metaverse yang dibayangkan Mark Zuckerberg adalah tempat virtual di mana semua orang bisa berinteraksi menggunakan teknologi VR dan AR, tetapi terasa seperti bertemu secara langsung. Dalam masa depan ini, Anda akan bisa teleportasi dengan instan sebagai sebuah hologram untuk berada di kantor tanpa harus bepergian, ke konser dengan teman-teman atau di ruang tamu orang tua Anda, kata Mark Zuckerberg. Kelahiran konsep baru memang seringkali akan mengalami banyak cobaan seperti brainstorming yang panjang dan mendalam. Metaverse berasal dari novel fiksi ilmiah Neil Stephenson berjudul Snow Crash pada tahun 1992, di mana imajinasi dunia virtual dan avatar virtual memberi manusia definisi yang kurang jelas tentang konsep metaverse untuk pertama kalinya. Hari ini, Metaverse telah berdansa dengan pasar modal, gaming, dan jejaring sosial. Misalnya, pada bulan Oktober tahun lalu, Facebook memulai perubahan yang signifikan. Tidak hanya nama perusahaan diubah menjadi Meta, tetapi seluruh arah strategis perusahaan juga telah dibelokkan. Diikuti raksasa internet lainnya seperti Apple, ByteDance, Tencent resmi memasuki babak kedua. Di industri ponsel, HTC yang mulai terlupakan oleh pasar modal berharap dapat berjaya kembali dengan bantuan ponsel Metaverse. Termasuk industri kendaraan energi baru juga diam-diam memasuki dunia Metaverse. Bagi kita sebagai individu, industri baru berarti peluang baru dan kehidupan baru. Mungkin suatu hari kita dapat mencapai keabadian melalui Metaverse dan menemukan makna lain dari kehidupan di sini. Pada tahun 2021, Metaverse yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba menyapu dunia seperti badai. Banyak perusahaan berbondong-bondong meluncurkan produk atau konsep Metaverse berkaitan. Bahkan raksasa internet seperti Tencent dan Alibaba juga telah mendaftarkan merek dagang Metaverse yang relevan. Dalam konferensi Facebook Connect 2021 Oktober tahun lalu, Mark Zuckerberg membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Merek Facebook secara resmi berganti nama menjadi Meta, singkatan dari Metaverse. Keputusan resmi tersebut menandakan Zuckerberg dan Meta yang dipimpinnya akan bertaruhan sepenuhnya dengan bisnis Metaverse di masa depan. Sebenarnya, Facebook mulai berfokus pada Metaverse sejak tahun 2014, ketika Facebook menghabiskan $2 miliar untuk mengakuisisi Oculus, pengembang perangkat VR terkenal di dunia, dan mulai menata bidang VR. Just FYI, VR akan menjadi pintu masuk yang menghubungkan masa depan ke dunia Metaverse nantinya. Ia akan mengubah pekerjaan kita, pembelajaran, hiburan, dan banyak lagi skenario lain yang tak terpisahkan dari kehidupan masa depan. Sejak saat itu, Oculus juga meluncurkan serangkaian perangkat VR seperti Oculus Go, Oculus Quest, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, karena kurang nyamannya users experience dalam perangkat lunak dan harga yang sangat tinggi, Oculus tidak menimbulkan favorit di pasar digital konsumen. Kemudian, pada bulan Desember tahun lalu, Meta meluncurkan Horizon Worlds, sebuah proyek metaverse kelas berat. Horizon Worlds adalah dunia realitas virtual yang menyenangkan yang memungkinkan orang untuk melepaskan imajinasi mereka tanpa hambatan. Meta menganggap serius proyek Horizon Worlds dan mencoba mempromosikannya secara global. Horizon Worlds adalah platform Meta untuk mengembangkan Metaverse, sehingga mendapatkan perhatian yang sangat luas. Meskipun teknologi saat ini belum dapat mencapai efek realistis seperti film Ready Player One, namun tidak kalah dengan level game saat ini. Sangat disayangkan setelah Zuckerberg memposting foto-foto game yang diambilnya, Horizon Worlds langsung menjadi bahan tertawaan mayoritas netizen dunia. Banyak kritikan mengatakan bahwa Horizon Worlds memiliki slot yang sangat besar, yaitu semua karakter game tidak memiliki tubuh bagian bawah.
Mereka hanya memiliki tubuh bagian atas, sehingga karakter game mengapung seperti hantu dan terlihat sangat aneh. Selain itu, meskipun Zuckerberg menyatakan Horizon Worlds hanya terbuka untuk orang dewasa di atas usia 18 tahun, akan tetapi masih terlihat banyak anak-anak di bawah umur dalam game tersebut. Mereka sering mengucapkan dan memaki kata-kata kotor. Hal ini cukup mencerminkan pengawasan Meta yang kurang ketat. Bagi Meta, kemunculan Horizon Worlds merupakan terobosan baru yang sangat besar dalam perangkat lunaknya untuk dunia metaverse masa depan. Namun, perbaikan perangkat lunak Meta masih harus menempuh jalan yang sangat panjang. Horizon Worlds saat ini sangat kekurangan konten dibandingkan dengan platform lain yang mengintegrasikan dunia virtual seperti Roblox dan Minecraft. Meta juga tidak memiliki sistem operasi utama atau platform perangkat yang memadai saat ini. Meskipun Oculus memiliki pengaruh tertentu, namun secara umum masih terlalu kecil. Data menunjukkan tahun 2021, unit realitas virtual Meta, yaitu Reality Labs, telah memperoleh total pendapatan 2,3 miliar dolar. Sementara kerugian bersihnya mencapai 10,2 miliar dolar. Sebenarnya, kerugian besar tidaklah mengerikan. Sebaliknya, bagaimana Meta menemukan bisnis model Metaverse di masa depan adalah masalah utama bagi Meta dan para investornya. Peralatan VR, AR, dan XR yang masih mahal dan besar saat ini sangat mempengaruhi antusiasme pengguna untuk mencoba Metaverse. Selain itu, seperti halnya game tradisional, semakin indah game Metaverse, semakin kuat kinerja perangkat keras yang diperlukan. Akibatnya, pasti akan menaikkan ambang untuk menikmati Metaverse. Artinya, jumlah pengguna yang terbatas akan mempengaruhi komersialisasi Metaverse di masa depan. Selain menghadapi persaingan di industri yang sama dengan arus pengguna Facebook ke platform sosial lain seperti Twitter, platform video pendek yang dipimpin oleh TikTok juga telah merampas hampir separuh kelompok muda pengguna Facebook. Untuk melawan perubahan ini, Meta mencontek aplikasi video pendek TikTok seperti Instagram Reels. Namun, Reels akan sulit menggoyahkan posisi TikTok yang memiliki keunggulan penggerak pertama di bidang ini. Kekhawatiran para investor tentang Meta juga tercermin dalam harga sahamnya baru-baru ini. Sejak Facebook mengumumkan fokusnya pada Metaverse, harga sahamnya telah turun dari 1 triliun pada puncaknya menjadi total kapitalisasi pasar kurang dari 400 miliar dolar hari ini. Dengan kata lain, sahamnya telah menyusut 55% tahun ini. Kinerja ini sepenuhnya mencerminkan bahwa pasar modal penuh dengan kekhawatiran tentang strategi Metaverse Zuckerberg. Harus diakui, tidaklah mudah bagi Zuckerberg untuk memimpin Facebook beralih ke Metaverse. Karena teknologi dan penelitian terkait Metaverse masih dalam tahap awal dan akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar mencapai level yang dibayangkan oleh Zuckerberg. Di sisi lain, kebanyakan orang masih bingung dengan konsep Metaverse, ditambah dengan dampak negatif oleh koleksi NFT sebelumnya. Sehingga banyak orang masih menganggap Metaverse sebagai konsep Ponzi scheme atau skema Ponzi. Saya pribadi sangat mengagumi nyali Zuckerberg yang begitu besar. Karena untuk mencapai Metaverse vision yang diinginkannya masih membutuhkan banyak investasi dan waktu yang sangat panjang. Saya setulusnya berdoa semoga Zuckerberg berhasil membawa kita ke dunia baru Metaverse segera. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!